Oh ya. Pertama-tama, siapa sih sebenarnya yang pertama kali mencetuskan metode analytical hierarchy process atau AHP ini? Nah, AHP ini pertama kali diciptakan oleh Thomas L. Seti pada tahun 1971 kelahir, 1971 sampai 1975. Terus dikembangkan. Nah, AHP ini sendiri merupakan suatu model yang pada intinya itu membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-asumsi seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, sesuai dengan namanya, analytical hierarchy process itu fokus kepada hierarki terhadap sebuah permasalahan. Masing-masing hierarki tersebut pada umumnya itu terdiri dari goal, kriteria, dan alternatif. Nah, AHP ini sendiri merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang dia menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Didi tadi. Jadi bisa disebut sebagai mixed method, penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, di AHP ini mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang rumit dengan mengandalkan intuisi atau persepsi manusia. Nah, di metode ini data yang kita gunakan sebenarnya lebih identik ke data ordinal yang dia mempunyai angka, tetapi jarak antar angka itu tidak sama seperti yang sudah kita ketahui semuanya. Data ordinal seperti misalnya data persepsi. Nah, ini digunakan di AHP, tapi dengan angka-angka yang sedikit berbeda. Tetapi intuisi ini atau persepsi ini harus datang dari seorang ahli. Nah, ini hampir sama atau sama metode pengambilan datanya dengan ISM yang sudah kita diskusikan di minggu kemarin. Harus dari seorang ahli atau bisa disebut juga expert judgment nanti, yang memiliki informasi dan memahami masalah yang dihadapi dengan menggunakan konsep hierarki. Pada intinya, penentuan ahli dalam sebuah penelitian yang menggunakan AHP hampir sama dengan ISM. Kita membuat dulu kriterianya apa saja, kualifikasinya seperti apa, baru dipilih ahli-ahli siapa saja yang akan kita jadikan sebagai sumber informasi atau informan atau responden penelitian. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kuesioner atau di diskusi yang menggunakan AHP biasanya adalah yang pertama, elemen mana yang lebih penting. Nah, kalau AHP sebenarnya hampir sama dengan ISM yang kemarin, kita membandingkan satu persatu antar variabel atau antar gagasan-gagasan. Kita bandingkan satu persatu. Misalnya gagasan atau variabel 1 banding dengan variabel 2, mana yang lebih penting, seberapa penting, seperti itu. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah berapa kali lebih penting atau berapa kali lebih tidak penting suatu variabel tersebut. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat di kuesionernya langsung. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan AHP? Yang pertama, AHP itu sendiri merupakan metode penelitian yang kita mengandalkan struktur yang berhierarki untuk mempermudah pembobotan nilai. Nah, nanti kan kita mungkin misalnya ada 3 hierarki. Nah, kita membobotkan atau membandingkan permasalahan atau variabel tersebut per hierarki. Jadi nanti tidak rancu atau tidak bingung respondennya untuk membandingkan objek penelitian kita. Intinya di setiap hierarki nanti mempunyai bobot-bobot yang berbeda. Yang kedua, kelebihan AHP adalah AHP dapat memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi. Nah, nanti di AHP ini juga kita memperhitungkan apakah jawaban responden tersebut konsisten atau tidak. Nah, nanti juga bisa dilihat di AHP. Apabila tidak konsisten, maka sebaiknya kita melakukan pengulangan untuk membandingkan variabel-variabel yang kita amati. Nah, biasanya agar tidak dilakukan pengulangan, peneliti biasanya melakukan lebih dari 1 kali wawancara terhadap
satu orang responden. Nah, ketika nanti ada yang miss atau inkonsistensinya tinggi, nanti bisa dibantu dengan pengulangan yang kedua atau pengulangan yang ketiga dari penelitian tersebut. Nah, yang ketiga, AHP ini dapat melibatkan kompleksitas. Hampir mirip dengan ISM kemarin, di sini juga melibatkan kompleksitas. Nah, tapi kalau di ISM kemarin, kita itu punya beberapa variabel, kita bikin struktur. Nah, kalau di sini, kita punya variabel, langsung bikin struktur sebelum melakukan AHP. Nah, nanti AHP hanya digunakan untuk menghitung bobotnya per strukturnya tadi. Prinsip dasar AHP, yang pertama membuat hierarki. Nah, biar lebih jelas seperti di gambar ini. Di tingkat 1, ini kan adalah goal atau tujuan penelitian kita. Misalnya tujuan penelitiannya adalah mengetahui atau memilih kendaraan terbaik yang dapat kita gunakan sehari-hari misalnya. Ini tujuan kita di tingkat 1, goal-nya. Di tingkat 2, kriteria kendaraan terbaik kita tuh apa aja? Yang pertama, mungkin hemat bahan bakar, kriteria satunya. Kriteria 2-nya harganya murah. Kriteria 3-nya nyaman misalnya. Ada 3 kriteria. Nah, dari kriteria tersebut kita mempunyai beberapa alternatif. Alternatif 1 misalnya sepeda motor, alternatif 2 misalnya mobil, alternatif 3 misalnya sepeda biasa. Nah, itu kan kita punya tingkatan, tingkat 1 tujuan, tingkat 2 kriteria kita untuk mencapai tujuan tadi, tingkat 3 alternatif pilihan kita apa aja yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, nanti dibandingkan kriteria 1 dibandingkan kriteria 2, kriteria 2 dibandingkan kriteria 3, dan seterusnya. Itu di tingkat 2. Nanti di tingkat 3, kita membandingkan kriteria alternatif 1 dan alternatif 2 berdasarkan kriteria 1. Misalnya kriteria 1 tadi kan kecepatan misalnya. Mobil dan motor lebih cepat mana? Lebih cepat mobil misalnya. Berarti nilainya penting, yang penting yang mobil. Terus alternatif 1, alternatif 3, mobil dan sepeda. Berdasarkan kecepatannya, lebih cepat mobil juga. Berarti tingkat kepentingannya ada di mobil, dan selanjutnya sampai kriteria 3. Prinsip dasar AHP selanjutnya adalah penilaian kriteria dan alternatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dilakukan penilaian di antar kriteria dan juga antar alternatif berdasarkan kriteria. Nah, bagaimana penilaiannya? Kalau kemarin kan ISM kita menggunakan FAKSO. Misalnya alternatif 1 dan alternatif 2 itu V, A, X, atau O. Nah, itu di ISM. Kalau di AHP, kita ada 9 skala. Alternatif 1 dengan alternatif 2. Nah, ada 9 skala. Skala-skalanya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Ini yang untuk skala-skala yang signifikan. Nah, nanti 2, 4, 6, 8. Ini misalnya kita bingung, dia masuk skala 3 atau skala 1. Kita pilih 2. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang intensitas penilaian 1, ini maksudnya adalah alternatif 1 dan alternatif 2, itu keduanya sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting antara alternatif 1 dan alternatif 2. Misalnya untuk tingkat kenyamanan antara sepeda motor dan sepeda biasa. Nah, kita menganggap sepeda dan sepeda motor itu kenyamanannya sama. Berarti kita tulis 1. Nah, kalau 3, elemen yang 1 sedikit lebih penting daripada yang lain. Nah, misalnya kita bandingkan tadi sepeda dan sepeda motor di kecepatan. Lebih cepat mana? Oh, ternyata sedikit lebih cepat sepeda motor dibandingkan sepeda. Kita nganggap seperti itu. Kita tulis jadinya 3. Nah, misalnya kita melihat, oh, nggak sedikit lebih cepat, tapi lebih cepat. Berarti kita tulis 5. Kalau 5 adalah elemen yang 1 esensial
atau sangat penting ketimbang elemen yang lainnya. 5. Misalnya, sangat lebih cepat yang sepeda motor misalnya. Nah, nilainya 7. Terus, mutlak. Emang nggak ada yang bisa ngebantah, memang sepeda motor lebih cepat daripada sepeda biasa, berarti 9. Nah, bagaimana menentukan nilai 13579 ini? Nah, yang bisa menentukan itu adalah expert atau ahli yang sudah kita pilih sebagai informan atau responden di penelitian kita. Nah, 2, 4, 6, 8, misalnya tadi, kita ragu antara 3 dan 5. Ya udah berarti 4 nilainya, seperti itu. Nah, prinsip dasar selanjutnya adalah synthesis of priority atau menentukan prioritasnya. Setelah kita bandingkan, nah nanti kita bisa menentukan prioritas berdasarkan eigenfaktor yang sudah kita dapat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan atau menghitung nilai logical konsistensi. Nah, tadi kan salah satu syaratnya kalau AHP kita harus mengetahui nilai konsistensinya. Nilai konsistensi ini didapat dari perhitungan eigenfaktor tadi atau hasil perhitungan matriks yang sudah kita hitung. Nah, tahapan-tahapan AHP setidaknya ada 5. Yang pertama adalah kita mendefinisikan struktur hierarki masalah. Nah, tadi kan sebagai contoh sebelumnya tadi, kita ingin tujuan kita adalah membeli atau menentukan kendaraan terbaik yang dapat kita gunakan untuk sehari-hari. Itu goalnya. Terus selanjutnya kriterianya apa aja? Kenyamanan, kecepatan, dan harga murah. Tadi kriteria. Terus alternatifnya sepeda motor, sepeda, dan mobil. Nah, hierarkinya seperti itu. Seperti yang sudah digambarkan tadi. Pertama, mendefinisikan struktur hierarki masalah. Kalau sudah kita buat strukturnya, selanjutnya kita menghitung pembobotan kriteria dan konsistensi pembobotan. Nah, tadi kan kita hitung kriteria, kenyamanan dan kecepatan, yang mana yang lebih penting, kecepatan dan harga yang murah, yang mana yang lebih penting. Nah, itu kita bobotkan satu persatu terlebih dahulu. Setelah itu kita hitung konsistensinya. Kalau sudah yang di level kriteria, selanjutnya kita turun lagi ke level yang lebih bawah, menghitung pembobotan alternatif. Alternatif tadi sepeda dan sepeda motor berdasarkan kecepatannya, bagaimana bobotnya. Nah, itu kita hitung di step ketiga ini. Step keempat, mengukur rasio konsistensi yang di alternatif tadi. Seperti yang sebelumnya tadi kita hitung rasio konsistensinya. Biasanya peneliti menggunakan maksimal rasio konsistensi itu 10% atau 0,1. Nah, nanti kita lihat apakah kurang dari 0,1 atau lebih dari 0,1. Kalau kurang dari 0,1 atau 10%, berarti kita bisa menganggap bahwa jawaban dari informan atau responden itu sudah baik. Tapi kalau lebih dari 1, kita lakukan pembobotan ulang atau kita menggunakan pembobotan di nilai pembobotan yang di pengulangan kedua apabila kita melakukan lebih dari 1 kali wawancara. Yang terakhir, ketika kita sudah menghitung rasio konsistensi, yaitu kita menampilkan urutan alternatif yang dipertimbangkan dan memilih alternatif. Nah, di bagian akhir ini nanti masing-masing kriteria dan masing-masing alternatif itu mempunyai nilai yang berbeda. Nah, nanti kita pilih alternatif atau kriteria yang nilainya paling tinggi atau paling besar. Cara menghitung rasio konsistensi, rumusnya CI, pertama kita menghitung CI terlebih dahulu. CI adalah lambda max dikurang min dibagi lambda max dikurang N dibagi N. N itu banyak elemen. Misalnya tadi kan kita kriterianya ada 3, nah berarti elemennya 3. Alternatifnya ada 3, berarti elemennya juga ada 3 di alternatif, seperti itu yang dimaksud N. Setelah kita mengetahui nilai CI, selanjutnya kita menghitung nilai CR atau konsistensi rasio, yaitu CI dibagi IR. IR sendiri adalah indeks random konsistensi. Nah, nanti ini sudah ada tabelnya. Nanti kita tinggal melihat di tabel.
Nah, maksimal nilai konsistensinya, rasio konsistensinya adalah 10%. Nah, ini daftar nilai IR-nya tadi. Kalau matriksnya 3 berarti 0,58, matriksnya 4 berarti 0,9, dan sebagainya. Semakin tinggi, semakin banyak matriksnya, nanti nilai IR-nya semakin besar, dan otomatis nilai CR-nya nanti semakin kecil, karena IR kan sebagai pembagi di sini. Nah, contoh kasus yang pertama. Nah, pertama kan kita step-stepnya tadi melakukan penyusunan. Oh ya, sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke contoh. Kalau tidak ada, langsung ke contoh. Nah, pertama kita melakukan penyusunan hierarki masalah. Nah, kita di sini ingin menentukan prioritas software dalam sebuah manajemen proyek. Mas Indra. Ya, Pak. Mas Indra, sebelum masuk ke contoh, tolong share beberapa jurnal yang menggunakan AHP, Mas, atau penelitian-penelitian yang sekilas saja mungkin dari hierarkinya gitu, terus kemudian tujuan dari jurnalnya, terus hasilnya. Mungkin itu aja. Oh iya, Pak. Ini Pak, sekalian di contoh ini saya ngambil dari artikel, Pak. Oke. Ya. Ya. Lanjut. Ya, masih, Pak. Nah, di contoh pertama ini saya mengutip dari sebuah artikel yang tujuannya adalah menentukan prioritas software manajemen proyek. Nah, goalnya di sini di bagian paling atas di penentuan prioritas software untuk manajemen proyek. Kriteria-kriteria softwarenya adalah yang pertama dapat mensupport multi network, yang kedua akses multi user simultan, yang ketiga full critical path, yang keempat waktu dan biaya eksekusinya juga jadi poin penting. Kelima, multi proyek per chart. Yang keenam, sumber daya yang digunakan. Nah, kriteria software yang diinginkan adalah seperti ini. Ada 6 kriteria kalau di artikel ini. Nah, dari 6 kriteria tersebut, ternyata ada 3 perusahaan yang menawarkan software-software tersebut. Ada perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, peneliti ingin menentukan perusahaan mana yang terbaik atau alternatif mana yang terbaik dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan menentukan prioritas software manajemen proyek. Apakah perusahaan 1, apakah perusahaan 2, atau perusahaan 3. Berdasarkan kriteria yang 6 ini, A, B, C, D, E, F. Nah ini, contohnya seperti ini. Di sini ada pertanyaan teman-teman. Kita pahami dulu bagaimana kerangka atau tujuan dari penelitian menggunakan AHP ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Kak, saya mau nanya boleh nggak, Kak? Ya, boleh, silakan. Masih di mute. Oh iya, maaf. Ya. Jadi kalau misalkan praktikum di kampus saya itu, AHP itu rata-rata pakainya Excel, Kak. Rata-rata pakainya Excel, Kak. Iya. Nah, itu software selain Excel, softwarenya apa lagi ya, Kak? Untuk bisa buat ini AHP. Makasih. Namanya siapa tadi? Kelvin, Marda atau? Kelvin Marda Sofi. Panggilannya siapa? Kelvin. Kelvin. Oh ya, makasih Kelvin pertanyaannya cukup bagus juga. Biasanya kalau kita pakai Excel itu kita agak rumit dan kita kadang bingung salah rumus satu, salah semua kayak gitu. Nah, dalam perkembangannya sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita menyelesaikan penelitian dengan AHP ini. Yang paling sering digunakan itu Super Decision sama Expert Choice. Ada 2 itu. Nah, nanti kita praktikkan juga pakai Excel juga, pakai aplikasi juga. Nah, nanti semoga bisa jadi referensi juga buat Kelvin. Teman-teman yang lainnya pastinya. Kayak gitu, Kelvin. Setahu saya yang paling banyak digunakan 2 itu, Expert Choice dan Super Decision. Nanti mungkin bisa di searching-searching. Teman-teman yang lain ada pertanyaan?
Nah, kalau tidak ada, berdasarkan hierarki ini, kemudian kita bikin bobotnya untuk masing-masing level. Oh ya, ini yang dibobotkan mulai dari level 2. Level 2 atau kategori, dan level 3 atau alternatif. Oh ya, kategori ini juga nanti bisa dikembangkan menjadi subkategori, tergantung desain penelitian yang dibuat oleh peneliti. Kalau untuk di contoh pertama ini hanya menggunakan satu kategori, A, B, C, D, E, F. Satu level kategori. Nah, ini contoh penentuan prioritas elemennya. A, B, C, D, E, F, horizontal dan vertikal. Ini dibandingkan satu persatu. A dibanding A dengan A ini kan sama. Pasti kan tidak ada yang lebih penting, karena variabelnya sama. Jadi satu nilainya. B dan B juga satu, C dan C1, D dengan D1, E dengan E1, F dengan F1. Nah, terus ini udah mutlak, udah pasti. Nah, kemudian kita bandingkan antara B dengan A. Kita menganggap bahwa B lebih penting dibanding A. Berarti nilainya 2. Ketika kita membandingkan A dengan B, nilainya itu 1 per perbandingan nilai BA tadi. Jadi kalau ini 2, B ke A2, berarti A ke B 1 per 2. Seperti itu. Selanjutnya misalnya C. C dengan A. Ternyata C jauh lebih penting daripada A. Jadi C ke A nilainya 6. Dan otomatis A ke C kita tulis 1 per 6. Nah, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, selanjutnya, setelah kita menulis perbandingan semuanya, terus kita sintesis atau kita ubah. Kita nilainya kita jumlahkan. Dari pecahan tadi kita buat jadi bilangan desimal, lalu kita jumlahkan ke bawah. Jadi dapat 19, 9,5, 2,95, 7,75, dan seterusnya. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita normalisasi dengan cara nilai A ke A ini kan 1. Tapi kita nggak bikin 1. Ke bawah ini nanti totalnya harus 1. Jumlahnya harus 1. Berarti kan 1 per 19. 1 per 19, 2 per 19, 6 per 19, 2 per 19, 2 per 19, 6 per 19. Nanti totalnya 1. Nah, seperti ini. Hasilnya ini. Kalau dijumlah, A ke bawah ini, kolom A ini, nilainya 1, harus 1. Yang B juga nilainya 1. Kenapa 1? Karena kita bikin jadi persentase. 6 per 19 dikali 6 per 19 berapa? 0,5 per 9,5. 0,167 per 2,95. Dan seterusnya. Nanti dapatkan hasil seperti ini. Setelah dapat hasil ini, selanjutnya kita jumlahkan secara horizontal. Atau dalam satu baris. Nanti dapat vektor eigennya. Eigenvektornya. Eigenvektor ini kita gunakan untuk menghitung nilai konsistensi rasio. Nah, tadi kan untuk menghitung konsistensi rasio, kita harus menentukan nilai lambda dulu. Lambda maksimum sama dengan 19 dikali 0,0505. Terus 9,5 dikali 0,12. Dapat dari mana 19? 19-nya ini dapat dari halaman sebelumnya yang ini. Ini nanti yang horizontal ini, baris yang ada di jumlah ini, nanti dikalikan satu persatu dengan vektor eigen yang ini. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita nulis di Excel, mungkin kita masih harus menghitung ini. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi AHP, misalnya tadi Super Decision, kita nggak harus ngitung ini. Nanti otomatis langsung muncul dari softwarenya. Vektor eigen dijelasin, Mas, dari mana itu? Oh ya. Kalau vektor eigennya itu penjumlahan yang di dalam baris, teman-teman. Nah, ini 0,052 ditambah 0,0526 ditambah 0,056 dan seterusnya. Nanti didapat vektor eigen yang untuk A. Selanjutnya vektor eigen untuk B penjumlah 0,105, 0,105, 0,067 dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini.
vektor eigen kita gunakan untuk menghitung lambda maksimum. Rumusnya lambda maksimum itu yang ini, jumlah ini, yang baris ini, kita kalikan satu per satu dengan yang di vektor eigen. Baris yang A kita kalikan dengan vektor eigen untuk yang A. Ditambah baris yang B, 9,5, kita kalikan dengan vektor eigen yang B, 0,12, 0,1219 ini, dan seterusnya. Nanti dapat lambda maksimumnya. Setelah kita dapat lambda maksimum, kita menghitung CI. CI atau konsistensi indeks. Kak, maaf Kak. Ya, gimana? Boleh saya bertanya nggak? Iya, bisa. Itu tadi yang vektor eigen itu hasilnya dari rata-rata A sampai F tadi ya? Soalnya tadi belum dijelasin juga itu kan dihasilkan dari rata-rata bobot relatif. Iya, dijumlahkan terus dibagi maksudnya. Rata-rata ya. Sorry, tadi saya ngomongnya jumlah. Iya, dibagi 6. Rata-ratanya. Nanti kalau di Excel kan kita tinggal nulis average-nya. Di rata-rata. Yang baris ini kita jumlah semua, 0,052 ditambah 0,052 tambah 0,056 dan seterusnya, lalu dibagi 6 di rata-rata. Itu ada pertanyaan lagi, Kelvin? Cukup Kak. Ya. Nanti setelah kita dapat lambda maksimum, selanjutnya kita menghitung nilai CI, konsistensi indeksnya. Ini rumusnya lambda maksimum tadi, yang jumlahnya tadi, dikurang N. Kriteria kan ada 6, berarti dikurang 6, dibagi N, 6, dikurang 1. Nah, rumusnya seperti ini nanti. Hasilnya 0,0762259. Kita udah dapat nilai CI. Nah, selanjutnya baru kita bisa menghitung nilai CR. CR-nya sama dengan CI dibagi RI. Ini IR sama aja. IR atau RI. Random index atau indeks random. CI-nya 0,0762259, RI-nya 1,24. Nah, di mana dapat 1,24? Dari tabel sebelumnya. Ini kan N-nya ada 6. Jumlah order matriksnya ada 6. Jadi kita lihat di tabel saatinya tadi, kalau 6 berarti nilai IR-nya atau RI-nya 1,24. Nah, biasanya harus menggunakan ini ya kalau untuk menghitung nilai CR. Kita 6, ukuran matriksnya 6, nilai IR-nya 1,24. Nah, jadi 0,0762259 dibagi 1,24 karena N-nya 6. Jadi hasil konsistensi rasio untuk di kriteria adalah 0,061473. Nah, nilai ini kira-kira interpretasinya gimana? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Tadi kan maksimal nilai konsistensi rasio 0,1 atau 10%. Kalau hasilnya ini seperti apa interpretasinya? Ada yang bisa bantu ini atau ada yang mau berpendapat? Ayo dijawab Sihab, Calvin, Agung. Itu sama seperti signifikansi begitu? Iya. Izin Pak. Izin Iya, gimana Sihab? menginterpretasikan. Iya. Karena nilai CR lebih kecil dari tingkat 10%, yaitu sebesar 0,06, berarti nilai konsistensi rasionya apa ya? Disebut lolos mungkin ya? Iya. Berarti lolos uji konsistensi. Berarti konsisten. Oh iya, berarti tidak terjadi inkonsisten mungkin gitu ya? Ya, tidak terjadi inkonsistensi. Terima kasih, Mas Ihab. Iya, Nah, berarti sama-sama. kan kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Setelah kita hitung CR-nya berarti di bawah 0,1 atau 10%. Berarti kan ini konsisten, sudah dapat dikatakan konsisten. Nah, karena CR kurang dari 0,1 berarti preferensi yang diperoleh adalah konsisten.
Nah, kesimpulan atas kriteria tadi, nilai yang kita perhatikan juga adalah nilai vektor eigennya. Vektor eigen ini menunjukkan seberapa penting atau sejauh mana bobot faktor tersebut. Kalau di sini kan kita lihat nilai vektor eigennya yang paling tinggi adalah di yang bagian C. Nah, berarti berdasarkan hasil perbandingan yang sudah kita lakukan, diketahui bahwa variabel C yang paling penting. Variabel yang pertama paling penting variabel C, selanjutnya adalah variabel F, dan seterusnya. Karena nilai vektor eigennya paling tinggi. Nah, berarti kriteria yang paling penting adalah kriteria C. Apa itu kriteria C? Yaitu kriteria full critical path. Nah, berarti untuk di software kita yang paling penting adalah full critical path. Yang paling penting adalah ini. Bobotnya 0,3498 berdasarkan nilai vektor eigen yang sudah kita dapatkan tadi. Yang lebih penting selanjutnya adalah sumber daya yang digunakan, yaitu F. Nilainya 0,258 atau 25,8%. Dan seterusnya. Nah, ini kita baru menghitung kriterianya atau menentukan yang paling penting dalam level kriteria. Nah, selanjutnya kan kita sebenarnya paling butuhnya itu mengetahui bobot masing-masing alternatif. Nah, di step selanjutnya kita menghitung bobot untuk masing-masing alternatif. Nah, untuk di bobot alternatif ini, kita perhitungannya agak sedikit berbeda. Tadi kan kita langsung membandingkan A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan seterusnya. Nah, kalau di alternatif ini, kan ada 3 alternatif. Kita nggak langsung membandingkan P1 dengan P2, P1 dengan P3, nggak kayak gitu. Tapi kita melakukan 6 kali pengulangan. Yang dimaksud 6 kali pengulangan itu adalah perbandingan P1 terhadap P2 berdasarkan kriteria 1 atau kriteria A. Nah, pengulangan selanjutnya nanti perbandingan antara P1 dengan P2, P1, P3, dan seterusnya berdasarkan nilai B. Seperti itu. Sampai kita bandingkan berdasarkan nilai F. Karena kriterianya ada 6 sampai F, jadi kita juga membandingkan alternatifnya 6 kali sampai F untuk masing-masing kriteria. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Tidak, Kak. Nah, sip. Selanjutnya kita langsung aja berarti dibandingkan untuk kriteria pertama. P1 dengan P2 perbandingannya 0,25. Nah, berarti kan ini 1/4. Berarti otomatis nilai P2 terhadap P1-nya 4. Karena P1 dengan P2 adalah 1/P2 dengan P1. Seperti itu, kebalikannya. Kita bandingkan 1/1. Sama seperti tadi, selanjutnya kita ngitung ini. 0,19 ini dapat dari mana? Dapat dari 1 per totalnya, 5,25. 1 dibagi 5,25 adalah 0,19. Dapat ini. Terus 0,76 dapatnya dari 4 dibagi 5,25. 0,181818 dapatnya dari 0,25 dibagi 1,375 dan seterusnya. Nah, nanti dapat vektor eigennya ini. Nah, berarti untuk di kriteria A, perusahaan yang kita pilih adalah perusahaan P2. Nah, tapi kan kita nggak memilih perusahaan berdasarkan kriteria A aja. Kita juga harus mempertimbangkan kriteria B, kriteria C, D, E, dan F. Nah, berarti kita menghitung lagi. Nah, sama seperti tadi kita menghitung nilai konsistensinya. Perhitungannya sama. Nanti terlalu panjang kalau juga ini juga dijelaskan. Oh iya, ada pertanyaan habis ini? Kalau tidak ada, langsung ke kriteria B. Nah, ini tadi berarti berdasarkan kriteria A tadi sudah konsisten karena konsistensinya 0,076 di bawah 0,1. Nah, ini kita membandingkan berdasarkan kriteria B. Sama juga seperti tadi, P1 dibanding P2,
nilainya 2, berarti P2 banding P1 nilainya 1/2. P1 banding P3 nilainya 5, berarti P3 banding P1 nilainya 1/5, 0,2. Dan seterusnya kita menghitung, kita normalisasi 1 dibagi 1,7 hasilnya 0,588. 0,5 dibagi 1/7 hasilnya 0,29. Dan seterusnya nanti hasilnya ke bawah kalau dijumlahkan per kolom pasti 1. Kalau sudah kita rata-rata, kemudian dapat nilai vektor eigen. Nah, berdasarkan kriteria B berarti yang lebih penting perusahaan 1. Nah, kan kita bingung jadinya. Berdasarkan kriteria A, yang paling penting adalah yang paling alternatif terbaik adalah perusahaan 2, tapi berdasarkan kriteria B, yang paling baik, alternatif terbaik adalah P1. Kan kita bingung mau pilih mana, P1 atau P2. Jangan-jangan berdasarkan kriteria 3 yang paling penting P3. Nanti kan kita tambah bingung. Nah, jadinya kita hitung dulu satu persatu berdasarkan 6 kriteria tadi. Nah, kita anggap kita sudah menghitung 6 kriteria. Nah, nanti dapat hasilnya adalah seperti ini. Yang untuk alternatif A, nilai perusahaan untuk kriteria A, nilai untuk alternatif perusahaan 1 adalah 0,22. Ini dapat dari yang ini tadi. Vektor eigen perusahaan 1 untuk kriteria A 0,22. Vektor eigen perusahaan 2 untuk kriteria A 0,701. Nilai ini kita simpan. Vektor eigen ini kita simpan untuk kriteria A. Lalu kita masukkan di sini untuk kriteria A. Untuk kriteria B, vektor eigennya kita taruh sini. Untuk kriteria C, vektor eigennya kita taruh sini. C, D, E, F. Kita udah dapat masing-masing vektor eigen untuk masing-masing perusahaan untuk setiap kriteria. Kita udah tulis ini. Lalu kita rata-rata. Nah, bobot akhir yang kita gunakan adalah yang ini. Bobot alternatif ini. Hasil rata-rata untuk setiap baris. P1 kita rata-rata 0,22 tambah 0,56 tambah 0,77 dan seterusnya dibagi 6 hasilnya 0,414. P2 juga 0,70 ditambah 0,33 tambah 0,07 dan seterusnya dibagi 6 hasilnya 0,32. P3 hasilnya 0,262. Nah, nilai akhir yang kita gunakan adalah nilai ini. Berdasarkan semua kriteria tersebut dan berdasarkan bobot masing-masing kriteria didapatkan bahwa bobot alternatif perusahaan 1 adalah 0,414 atau 41,4%. Bobot untuk alternatif perusahaan 2 adalah 0,32 atau 32%. Untuk perusahaan 3 berarti 0,26275. Nah, kita juga bisa membuat urutan prioritas. Untuk cara membacanya adalah kriteria 1. Untuk kriteria A, prioritas satunya adalah perusahaan 2. Untuk prioritas kedua adalah P1, prioritas ketiga adalah P3. Ini untuk di kriteria A. Di kriteria B, prioritas pertama adalah P1, prioritas kedua adalah P2, prioritas ketiga adalah P3. Nah, ini rangkuman dari tabel sebelumnya. Nah, untuk secara umum, prioritas pertama adalah P1, prioritas kedua P2, prioritas ketiga adalah P3. Nah, dari hasil ini kira-kira menurut teman-teman, perusahaan yang akan kita pilih untuk menyediakan softwarenya perusahaan yang mana? Perusahaan 1. Kenapa perusahaan 1? Nilainya lebih besar kan Karena tadi yang diambilnya, Pak? Oh ya, Iya, bobot alternatif. karena nilai bobot alternatif untuk perusahaan 1 paling besar. Secara umumnya paling besar dibandingkan perusahaan yang lainnya. Nah, untuk kriteria apa yang kira-kira paling penting di sini? Kriteria A, B, C, D, atau F? A, B, C, D, E, F? Tadi kan C ya kalau nggak salah, Pak. Karena bobotnya itu 34. Ya, benar. Sip.
Yang paling penting berarti kriteria yang C, karena bobotnya paling tinggi. Di sini 34,98%. Nah, kesimpulannya dari tabel yang sudah ada sebelumnya tadi, perusahaan yang paling baik atau perusahaan yang paling direkomendasikan untuk dipilih adalah perusahaan 1 dengan bobot 41,4%. Nah, perusahaan yang mempunyai prioritas, yang menjadi prioritas pertama terbanyak adalah perusahaan 2. Nah, ini kan agak menarik untuk kita bahas. Perusahaan 2 unggul di 3 kriteria. Perusahaan 2P2. Dia menjadi prioritas di kriteria 1, menjadi prioritas di kriteria E, dan menjadi prioritas di kriteria F. Tapi secara umum, justru perusahaan 1 yang punya bobot paling tinggi. Ini menurut teman-teman kenapa? Kenapa bisa perusahaan 1 yang mempunyai bobot tertinggi? Padahal perusahaan 2 dia unggul di 3 kriteria. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa bantu jelasin? Secara logikanya aja. Kenapa perusahaan 2 unggul di 3 kriteria, tapi malah perusahaan 1 yang kita rekomendasikan karena bobotnya paling tinggi. Nah, itu kenapa? Kenapa bobot perusahaan 1 kenapa bobot di perusahaan 1 paling tinggi? Padahal perusahaan 2 unggul di 3 kriteria. Karena perusahaan 1 ini menang di kriteria C. Nah, ya. Karena benar Kevin, karena secara umum kita dapat lihat kriteria 1 dia unggulnya di kriteria C dan kriteria B, di mana kriteria C ini bobotnya paling tinggi dan kriteria B juga bobotnya relatif tinggi, bisa dikatakan kategori sedang lah. Sedangkan untuk di kriteria A, E, dan F ini kriteria A bobotnya cuma 0,05 dan di kriteria E bobotnya 0,07. Kalau dijumlahin aja baru 0,12, baru sama dengan B. Dan ini F 0,25 sedangkan C 0,34. Nah, jadinya wajar kalau alternatif di perusahaan 1 mempunyai bobot yang lebih tinggi karena unggulnya di kriteria-kriteria yang bobotnya tinggi juga. Nah, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua, ini kita coba hitung sama-sama menggunakan Microsoft Excel dulu. Kita coba di Excel kita masing-masing. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai disiapkan Excel-nya. Sudah? Kalau bisa semuanya ngerjain, biar nanti bisa di-share hasilnya seperti apa. Sudah? Ada kendala nggak buka Excel-nya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, tujuan kita kan untuk memilih alat transportasi yang terbaik. Nah, goalnya di sini memilih alat transportasi yang paling sesuai untuk perjalanan keluar kota. Nah, berarti tujuannya ini. Hierarkinya berarti paling atas ini. Terus kriteria yang kita buat, misalnya ada 3. Kecepatan, kenyamanan, dan kapasitas. Berarti di level keduanya kecepatan, kenyamanan, kapasitas. Nah, yang ketiga alternatifnya adalah sepeda. Ini sepeda tanpa mesin, sepeda biasa. Alternatifnya sepeda, yang kedua motor, yang ketiga mobil. Nah, berarti kan level pertamanya goalnya alat transportasi yang paling sesuai, kriterianya kecepatan, kenyamanan, dan kapasitas. Alternatifnya sepeda, motor, dan mobil. Udah kebayang belum ininya? Hierarkinya. Halo, teman-teman? Udah ada gambaran belum tentang hierarkinya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kita buka Excel-nya masing-masing.
Bentar, saya buka juga Excel. Oh ya, ini saya sekalian share Excel yang sudah saya bikin. Udah saya share di ini di kolom chat kalau teman-teman mau download. Bapak mohon maaf karena saya menggunakan handphone untuk Zoom-nya jadi tidak ada, Pak. Oh iya, bisa buka laptop nggak atau lagi di luar? Biar bisa coba Jadi semua. ininya nggak support Zoom, Pak. Di HP, di laptopnya, Pak, belum support Zoom. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi Oh kalau jadi nggak, Zoom jadi dia Zoom-nya via HP, cuman dia ada laptop. Mungkin oh, di-share ke apa ya, Google gitu apa Google Drive. Atau di WA ke saya Mas, nanti saya share di WA grupnya. oh ya, Sab. Itu aja ya Pak. Saya share di. Ya ya, di-share ke saya. Terus saya coba downloadkan ini, saya share ke WA aja, ke WA grup. Ya Pak. Sudah saya kirim ya Pak di WA Pak. Oke. Nah, teman-teman apakah sudah terlihat? Oke, sudah saya sharekan juga itu di WA grup. Ya. Nah, kita buka di pairwise comparisonnya dulu di sheet pertama. Nah, ini kan kita tadi punya 3 kriteria, kecepatan, kenyamanan, dan kapasitas. Nah, ini kita bandingkan dulu satu persatu. Kecepatan dan kenyamanan. Nah, ini kan ada yang angkanya ke kiri, hitungannya, ada yang ke kanan. Teman-teman sudah bisa lihat ini saya, Excel saya? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, ini kan ada 9 ke kiri, ada 9 ke kanan. Maksudnya kalau 9-nya ke kiri, misalnya kita pilih 7, berarti kecepatannya kita antara kecepatan dan kenyamanan, kita menganggap bahwa kecepatan lebih tinggi dengan poin 7. Seperti itu. Nah, ini kan saya nulisnya di 3. 3 tapi ngarah ke kenyamanan. Berarti kenyamanan lebih penting. Tapi lebih pentingnya dengan nilai 3. Tidak begitu lebih penting, agak lebih penting, sedikit lebih penting. Nah, jadi di sebelah kanan. Dan seterusnya. Kecepatan 5. Berarti 5-nya sebelah kiri. Berarti kecepatan dan kapasitas lebih penting kecepatan dengan nilai 5. Seperti itu. Oh ya, teman-teman bisa atau ngisi sendiri bisa nggak? Nanti kita bandingin hasilnya seperti apa. Ya udah kita. Kalau boleh itu Hmm? Pak, di share screen kembali yang tabel Oh nilai ya, perbandingannya. ya. Soalnya komponennya terlalu banyak jadi takut lupa. Oh ya siap. Ya ini saya sambil share yang. Nah ini.
Teman-teman silahkan ngisi yang di sheet pertama tadi tentang perbandingan berpasangan tadi. Berdasar dengan bobotnya seperti ini 1, 3, 5, 7, 9 atau bisa juga 2, 4, 6, 8. Nah, nanti kalau sudah kita lanjut sama-sama ke tahapan selanjutnya. Kita ngisinya 10 menit, waktunya cukup nggak? Atau 5 menit? Insya Allah cukup, Pak. Ya, 10 Maaf Kak, mau nanya, ini maksudnya di 1, 2, 3 itu mau diisi yang mananya ya Excelnya ya? Kurang fokus juga tadi. Bentar, saya share screen lagi yang Excel. Nah, ini. Sudah kelihatan? Ini kan kecepatan dengan kenyamanan. Ya kan? Kecepatan dengan kenyamanan, saya menganggap bahwa kenyamanan itu lebih penting. Seberapa penting? Sedikit lebih penting. Berarti nilainya 3. Di sebelah kanan. 3 yang sebelah kanan. Kalau saya menganggap kecepatan itu sedikit lebih penting dibanding kenyamanan, berarti 3-nya sebelah kiri. Karena saya menganggap kenyamanan yang lebih penting dari kecepatan, berarti 3-nya di sebelah kanan. Kalau saya menganggap, wah jauh, butuh kenyamanan itu nomor 1, kecepatan itu nomor sekian. Berarti saya bisa aja ngisinya 7, 8, atau 9. Seperti itu. Tapi di sebelah kanan. Kalau sebaliknya saya ngisi kecepatan yang jauh lebih penting, berarti 7, 8, 9 di sebelah kiri. Kalau simbol di sini, teman-teman bebas mau nulisnya apa. Yang penting kita bisa baca. Begitu, Kelvin? Kelvin? Oke Kak. Oke, sip. Ya, teman-teman silakan ngisi 10 menit ya, sampai 8.55. Nanti kita sama-sama kalkulasi AHP-nya. Oh iya, untuk yang di level alternatif, cara bacanya gini. Berdasarkan kecepatan, antara sepeda dan motor lebih penting yang mana? Berdasarkan kecepatan, antara sepeda dan mobil lebih penting yang mana? Atau lebih berdasarkan kecepatan, lebih unggul yang mana? Lebih unggul sepeda atau mobil? Berdasarkan kecepatan, lebih unggul motor atau mobil? Terusnya berdasarkan, oh ini kecepatan. Ini harusnya kapasitas, ini kenyamanan. Maaf, salah. Typo. Nah, berdasarkan kapasitas, lebih unggul yang mana? Sepeda, motor, atau mobil? Sepeda sama motor lebih yang mana? Sepeda dan mobil yang mana? Motor dan mobil yang mana? Berdasarkan kenyamanan juga. Lebih unggul sepeda atau motor? Sepeda atau mobil? Motor atau mobil? Seperti itu. Ini udah direvisi? Nanti bingung kalau nggak direvisi. Sudah, Pak. Sudah, sip.
Nah, kalau sudah kita langsung ke sheet kedua. Kalkulasi AHP-nya. Sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kan di kriterianya dulu. Kecepatan dan kenyamanan. Kecepatan dan kenyamanan kita milih, misalnya saya milih 3 untuk kenyamanan. Menurut saya kenyamanan lebih penting dibanding kecepatan, tapi sedikit lebih penting. Nah, jadi kenyamanan dan kecepatan. Kenyamanan dan kecepatan nilainya 3. Nah, untuk di kecepatan terhadap kenyamanan, nilainya 1/3. Jadi 0,333. Terus selanjutnya kecepatan dan kapasitas. Bentar. Kecepatan dan kapasitas, saya pilih kecepatan. Tapi nilainya 5. Lebih penting kecepatan dibanding kapasitas. Kecepatan dan kapasitas nilainya 5. Berarti kapasitas terhadap kecepatan nilainya sama dengan 1/5. 0,2. Yang terakhir, kenyamanan dengan kapasitas. Kenyamanan nilainya 5 dibanding kapasitas. Berarti kenyamanan banding kapasitas 5. Untuk kapasitas banding kenyamanan berarti sama dengan 1/5. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut kita ubah atau kita normalisasi. Caranya adalah sama dengan 1 yang ini dibagi total ini. Oh ya, sebelumnya ini kan kita dapatnya awalnya seperti ini. Udah dapat ini, kita summarize. Sum B3 sampai B5. Yang kolom C dan D juga. Nah, nanti dapatnya ini. Terus kita normalisasi di sini sama dengan 1 dibagi 4,2. Kita klik F4 biar ngunci 4,2-nya. Nanti ada dolar ini. Terus kita tarik ke bawah. Terus yang kenyamanan juga. F4. Dan yang terakhir kapasitas juga. Nah, nanti dapatnya ini. Setelah kita dapat ini, lalu kita rata-rata. Rata-rata sama dengan average. Ini. Nah, dapatlah nilai ini, eigenfaktor, vektor eigen. Itu nilai rata-ratanya. Ada yang mau share screen nggak tentang kriterianya? Sekalian menginterpretasikan hasil dari vektor eigennya ini. Ada yang mau Agung, coba ayo. share screen? Agung. Atau Kelvin mungkin? Apa Sari? Saya zoomnya pakai HP Pak, tapi di laptop udah sih. Di laptop udah. Yang paling tinggi yang mana, Kelvin? Vektor eigennya. Saya baru selesai ngisi yang nilai perbandingan, Kak. Oh, yang ini atau yang di sheet pertama tadi? Iya, yang sheet pertama tadi. Oh, coba ditransformasi ke sini. Untuk kriterianya dulu aja. Sudah? Yang lain ada yang mau share screen dulu?
Sihab, udah Sihab? Lagi proses transformasi, Pak. Oh iya, siap. Agung sudah? Sudah, Pak. Sudah. Bisa share screen? Karena di HP, Pak, Oh, di nggak HP. mungkin ini, Pak. Oh iya, iya. Siap. Iya. Ya. Ini hasilnya, Pak, untuk vektor eigennya itu yang kenyamanan dengan nilai 0,6667, Pak. Kenyamanannya paling tinggi? Iya, Pak. Oh, oke. Sip. Ada pertanyaan, Agung? Udah paham, Gung? Ya, insya Allah, Pak, dapat dimengerti, Pak. Oke, sip. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perhitungan CR-nya, konsistensi rasionya. Nah, kita kan sudah dapat nilai vektor eigennya atau eigenfaktornya. Selanjutnya kita hitung nilai lambdanya, lambda maksimumnya berapa. Tadi kan rumusnya sama dengan ini, yang horizontal ini penjumlahan yang ke bawah, kecepatan, kenyamanan, kapasitas, dikali vektor eigen yang kecepatan. Sini ditambah 1,53 ini dikali 0,607 ditambah 11 dikali 0,089. Nah, dapat ini 3,19. Ini nilai lambda maksimumnya. Nilai lambda maksimum atau lambda totalnya. Setelah kita menghitung lambda total, selanjutnya kita menghitung CI. CI adalah lambda total dikurang 3, karena kriteria yang tadi ada 3, dibagi 3 atau N min 1. Jadi N5, yang ini, N5 lambda totalnya, dikurang 3 dibagi 3 min 1. Hasilnya 0,095. Nah, setelah kita dapat CI, selanjutnya kita menghitung CR. CR adalah CI dibagi IR atau indeks rasionya tadi. Sebentar saya buka. Kalau 3 berarti indeks random konsistensinya. Kalau 3 berarti 0,58. Nanti diingetin 0,58. Nah, berarti N6 dibagi 0,58. Nah, kalau punya saya 0,16. Nah, berarti belum konsisten. Harus ada yang diubah di sini. Coba saya ubah yang kenyamanan terhadap kapasitasnya jadi 8. Ini sama dengan 1/8. Nah, sama aja. Berarti harus ada yang diubah lagi yang lain. Seperti itu. Teman-teman yang lain CR-nya berapa dapatnya? Sari udah ngitung CR belum? Saya lagi ngitung bareng sama Kelvin, Pak. Oh, lagi bareng sama Kelvin. Masih nyoba. Oh iya, siap. Kak, saya, Iya. kami tuh masih bingung buat, maksudnya
dari pairwise ke comparison ini Oh, ke oke. ke ini ke kalkulasi AHP-nya itu jadi nilai kan ini kan nilai perbandingan kan. Dari yang Terus ini. kita masuk informasi iya dari yang itu. Iya. Coba ke kalkulasi AHP-nya kita masih bingung gitu buat nentuin ini berapa. Ya udah kita angkanya isi gitu. sama-sama ya. Kalau yang gini Oh ya. di mana lokasinya? Kecepatan dan kenyamanan gimana? Kelvin? Halo Kelvin? Kalau ya Kecepatan dan kecepatan kenyamanan aku 3 di sebelah mana? kayak yang tadi sih Kak. Ingat ya. 3 Ini. kanan. Ya. Gini. Ya. Itu. Nah, ini kan kecepatan dan kenyamanan. Kita ngasih poin Iya. ke kenyamanan. Ya kan? Iya benar. Kenyamanannya dapat 3 terhadap kecepatan. Nah, kita cari kenyamanan terhadap kecepatan. Berarti di sini kan? Ya nggak? Halo? Halo, Calvin? Halo Kak, ya. Ya, dapat nggak? Kenyamanan terhadap kecepatan. Berarti yang barisnya kenyamanan. Halo Kak, ya. Yang kolomnya kecepatan. Kenyamanan terhadap kecepatan 3. Nah, terus selanjutnya kecepatan terhadap kenyamanan otomatis sama dengan 1/3. Karena kebalikannya. Kalau kebalikan di AHP itu masuknya jadi 1/3. 1/3. Selanjutnya, kecepatan terhadap kapasitas. Dibandingkan kecepatan dengan kapasitas, kita ngasih poin ke kecepatan dengan poin 5. Berarti kecepatan terhadap kapasitas poinnya 5. Di sini kita tulis 5. Kapasitas terhadap kecepatan, otomatis kebalikannya. Kapasitas terhadap kecepatan. Di sini. 1/5. Kayak gitu. Ya, Mas Indra, saya mungkin bantu kebingungannya Kelvin tadi. Dia tanya technical sebenarnya, Ya, yang Pak. dari pairwise tadi, karena di contoh itu kan diberikan simbol aja. Jadi itu teman-teman mahasiswa tadi Mas Indra mencontohkan kalau ngisi kuesioner itu bisa dicentang-centang aja gitu. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh, itu kalau mengisi di kuesioner kan tadi bisa dicentang-centang aja. Cuman misalnya kecepatan dengan perbandingan antara kecepatan dengan kenyamanan. Ternyata dalam hal ini kecepatan itu lebih diutamakan atau lebih penting. Berarti Anda mengisi yang sisi sebelah kiri, apa lebih pentingnya itu 3, 5, atau berapa. Nah, mungkin yang kamu bingungkan, Kelvin, ini dari tanda simbol ke kalkulasi AHP. Nah, itu aja sebenarnya Mas Indra. Dia bingungnya tadi dari simbol itu. Mungkin kalau dibuat link ini dengan kalkulasi AHP itu langsung diberi skor aja 3, terus kemudian ini diberi skor 5 untuk kecepatan dengan kapasitas, kenyamanan dengan kapasitas. Itu isinya 5 bukan tanda W atau tanda V mungkin. Maksudnya Kelvin itu kali ya, Vin? Gini. Gitu. Oh iya. Cuman ya ini kali. Nanti kalau pakai aplikasi lanjut. Lebih mudah kok, Kevin. Ya. Nanti lanjut, kita coba. Mas Indra. Makasih Pak. Nah, setelah kriteria, nanti alternatifnya mungkin teman-teman bisa dicoba sendiri kalau di Excel-nya. Formatnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal ngisi yang di sini, pairwise comparison-nya, terus ditransformasi ke di bagian ini. Nah, yang bagian sini nanti otomatis sudah saya link, saya bikin rumusnya. Gimana Kelvin? Udah bisa? Sudah Kak. Sudah. Udah dapat vektor eigennya?
Atau punya Sari di share screen aja. Sari pakai laptop atau pakai HP? Nah, saya pakai HP, Kak. Lagi bareng sama Kelvin sih di Excel. Oh iya. Iya. Sudah sampai mana, Sari? Sari, udah nyampe mana? Masih sama kayak Kelvin nggak? Lagi nyari-nyari juga. Yang ini udah bisa? Masih agak-agak bingung. Bingungnya yang mana? Iya sih sama kayak Kelvin sih Kak bingungnya. Kayak tadi itu buat nyarinya itu gimana. Kalau di awalnya kan iya kayak gitu sih Kak. Kita tahunya itu kayak kecepatan terhadap kecepatan itu kan 1, cuma kita kayak bingungnya kenyamanan ke kecepatan itu 3 gitu. Nah, itu kenyamanan terhadap kecepatan kan 3. 3-nya di sebelah kanan. Mic-nya di on-in aja nggak apa-apa. Biar nanti kalau bingung bisa dipotong. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Nanti ini langsung aja. Ya, ini kan kenyamanan terhadap kecepatan nilainya 3. 3-nya kan di sebelah kanan. Berarti kita ngasih poin 3 ke kenyamanan. Nah, kita lihat yang ini. Prioritas kita tuh yang ini dulu. Kenyamanannya poinnya 3 terhadap kecepatan. Nah, berarti bacanya gini, kenyamanan terhadap kecepatan. Berarti di sini potong titik perpotongannya. 3. Nah, 3 kan kenyamanan terhadap kecepatan nilainya 3. Tapi kalau kecepatan terhadap kenyamanan nilainya 1/3 karena kebalikannya. Gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Kecepatan terhadap kenyamanan. Kan 2 ini antara kecepatan dan kenyamanan. Poin 3 untuk kenyamanan. Kan kecepatan nggak kita tulis. Berarti, nah sebenarnya di sini ada 1/3. Tapi kita nggak usah tulis 1/3. Nanti malah tambah bingung kalau kita tulis 1/3. Nah, jadi kita ini kosongin aja. Kecepatan terhadap kenyamanannya, poin 3 untuk di kenyamanan. Nah, jadi di sini kenyamanannya 3 nilainya. Nah, terhadap kecepatan. Untuk kecepatan terhadap kenyamanan 0,33. Sudah bisa? Sudah Kak. Oke. Yang lain gimana? Agung gimana Agung? Iya Pak, insya Allah paham Pak. Bisa. Ininya CR-nya berapa? Nilai CR-nya Agung? Nilai CR-nya 0,079501192. Oke, berarti itu gimana? Itu valid ya Pak? Bukan valid, apa namanya? Soalnya kan konsisten. Kurang dari ya konsisten. Ya, sip. Sihab? Iya Pak. Udah bisa? Nilai CR. Ya, nilai CR-nya berapa? Sebenarnya ya Pak ya. Nilainya itu 0,05795 Pak. Sama seperti semula sih Pak. Belum ada yang saya rubah. Cuma saya masih sinkronisasi gimana caranya transportasi. Itu perpindahan antara nilai perbandingan ke kalkulasi AHP gitu Pak. Oh, sama kayak ini Soalnya tadi. Kan ada model baris dan ada model matriks kan. Model baris dan model kolom. Nah, ketika yang kriterianya di sebelah kanan itu yang diisi di bagian baris atau di bagian kolom. Saya masih sinkron dulu nih. Iya, takutnya kesananya malah saya coba jelasin lagi ya. Nah, ini kan kecepatan dan kenyamanan. Poinnya di sebelah kanan. Nah, berarti kita lebih enak nyebutnya dari kenyamanan dulu. Karena poinnya untuk kenyamanan. Berarti kenyamanan terhadap kecepatan nilainya 3.
Kita sebut kenyamanan dulu karena dia di sebelah kanan. Kenyamanan terhadap kecepatan poinnya 3. Berarti di sini juga kenyamanan terhadap kecepatan poinnya 3. Kalau yang di sini, yang kita sebut duluan adalah yang poinnya condong ke arah mana. Ini kan ke arah kanan poinnya condongnya. Berarti kita sebut kenyamanan dulu. Kenyamanan terhadap kecepatan. Kak, boleh bilang nggak Kak sesuatu? Gimana? Soalnya itu kan apa kenyamanan ke kapasitas kan 8. Cuma di pairwise comparison-nya itu 5. Jadi kita tuh bingung Kak, ini 8 dari mana gitu loh. Kayaknya ada yang salah input ya Kak atau apa Oh gitu. iya, kayaknya ada yang saya ubah kayaknya. Iya, jadi kita tuh bingung. Ya. Dikerjain dulu aja. Nggak, ini dihapus dulu aja nggak apa-apa. Yang itunya dihapus dulu aja. Soalnya tadi saya otak-atik juga untuk ngitung nilai CR. Apakah sudah bisa berubah apa belum. Tadi saya lanjut ya. Nah, kita dari sini kecepatan terhadap kenyamanan, poinnya 3 di sebelah kanan. Berarti yang kita sebut kenyamanan dulu. Berarti kenyamanan terhadap kecepatan nilainya 3. Gitu, kenyamanan terhadap kecepatan nilainya 3. Kalau yang di sini, kita prioritas di sini dulu. Harus lihat yang di sini dulu. Ini kan kecepatan paling atas, tapi gara-gara yang tadi kita ngomongnya kenyamanan terhadap kecepatan nilai 3, berarti prioritas kita nyari di sini kenyamanan dulu. Kenyamanan terhadap baru ke sini, kecepatan, nilainya 3. Kalau sudah kita isi ini, baru selanjutnya kita harus ngisi langsung yang ini, kecepatan terhadap kenyamanan, kebalikannya. Kalau yang ini bacanya harus yang baris dulu, A3, A4, A5, yang ini dulu, baru yang ini kalau di sini. Tapi kalau di pairwise comparison, kita tergantung condong kemana nilainya. Bedanya itu. Kalau ini nilainya condong ke kanan, berarti kita sebut kenyamanan dulu. Kalau ini condong ke kiri, berarti kita sebut kecepatan dulu. Ini juga condong ke kiri, kita sebut kenyamanan dulu. Contohnya yang ini, kecepatan terhadap kapasitas. Dia condong ke kiri. Kecepatan terhadap kapasitas nilainya 5. Nah, berarti di sini kita harus nyari juga kecepatan terhadap kapasitas. Kita lihat di sini dulu, kecepatannya mana? Oh, kecepatannya ini. Terhadap kapasitas. Oh, berarti ini. Berarti di sini. Nilainya 5. Kapasitas terhadap kecepatan nilainya 1/5. Gitu. Selanjutnya yang kenyamanan terhadap kapasitas. Dia condongnya ke kiri. Berarti kita sebut dulu kenyamanan. Kenyamanan terhadap kapasitas nilainya 5. Di sini kita nyari kenyamanan dulu. Kenyamanan. Oh, ini. Kenyamanan terhadap kapasitas nilainya 5. Ini. Baru kita ngisi kapasitas terhadap kenyamanan. 1/5. 0,2 gitu. Gimana? Kelvin sama Sari gimana? Udah bisa? Udah, Kak. Udah. Udah sampai nilai CR belum? Kalau Agung gimana, Agung? Agung sudah ya tadi? Sihab. Sudah, Pak. Sudah paham juga. Sudah, Alhamdulillah. sip. Alhamdulillah. Nilai CR-nya udah dapat? Sihab. Sudah, Pak. Cuma melampaui batas saya 0,11. Ya, nggak Iya. apa-apa. Nanti di otak-atik lagi aja. Nah, selanjutnya ngitung yang ini. Siap, Pak. Berdasarkan kecepatan, berdasarkan kenyamanan, berdasarkan kapasitas. Intinya sama kayak yang tadi, cuman yang ini dia ada berdasarkannya. Perbandingan antara sepeda dan motor berdasarkan kecepatan, unggul yang mana? Tadi. Intinya sama aja. Selanjutnya kita udah dapat ini, kita pindahkan ke sini.
sepeda, motor, mobil. Alternatifnya di sini kita buat dalam satu kolom, alternatifnya per baris dalam satu kolom ini. Sedangkan kriterianya kita tulis dalam satu baris di 3 kolom B, C, dan D. Nah, hasilnya ini 0,073 berarti dari sini. Dilihat warnanya aja, warnanya yang sama berarti dia dari sini pindah ke sini. Kenyamanan, ini kan kenyamanan. Dari sini 0,238 pindah ke sini. Kapasitas 0,083 pindah ke sini. Nah, hasilnya ini yang bagian sepeda 0,073 tambah 0,23 tambah 0,08 dibagi 3. Atau kita bikin rata-ratanya. Tapi oh ya, kalau di sini saya tulis kriterianya dulu. Di sini saya tulis kriterianya dulu. Ini kan kapasitas, kriteria yang ini, yang dimaksud kriteria. Faktor Eigen yang paling penting ini, 0,303, saya pindah ke sini. Jadi nanti kita dapat ini, hasil kopian kita dari sini. Bobot akhirnya, kita kalikan pakai rumus Helmholtz. Helmholtz itu perkalian matrik ya teman-teman. Iya. Jadi kayak kalau kita pakai input output itu biasanya kita pakai rumus Helmholtz gitu. Nah, kalau rumus Helmholtz sendiri, Helmholtz sama dengan ini, kita kan mengalihkan yang ini. Ini, koma, dikali dengan kriteria. Nah, gini aja. Kita enter. Nah, hasilnya otomatis dia ke bawah. Nah, nanti bobot akhir yang kita gunakan adalah ini. Berarti dari sini. Jadi itu logikanya tadi Mas Indra mengalihkan matrik 3x3 dikalikan matrik 3x1. Hasilnya jadi matrik 3x1 ya teman-teman. Kalau manual, gini teman-teman, kalau manualnya. Kita ngalihkan Helmholtz yang ini. Baris ini, baris sepeda, koma, dikali dengan kolom kriteria ini. Nah, kan dapat hasilnya sama. Baris ini, baris motor, kita kalikan dengan kriteria ini. Nanti juga hasilnya sama. Dan seterusnya. Nanti kalau rumus Excel-nya mungkin bisa dipelajarin lagi, khusus untuk Excel-nya. Tapi nanti teman-teman bisa menggunakan template Excel yang sudah saya bikin ini kalau mau mencoba ngitung otak-atiknya lagi. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk AHP dengan Excel? Kak, saya mau nanya, ya? Kan itu yang di rumus Helmholtz itu kan ada yang apa dalam kurung, udah dalam kurung, dipakai tanda dalam kurung lagi itu beda. Itu kalau misalnya di laptop kan lambangnya kurang, itu ada ini nggak sih Kak? Pakai apa gitu? Yang mana? Nggak bisa ya, gitu doang. Ini kan? Kalau nggak gini, kalau manual gini aja, sama dengan, nah, kan udah tulis sama dengan. Kalian ke pojok ini, kode ini, more function, gini. Kan kalian, ya more function. Terus kalian cari all, klik ini all, cari yang Helmholtz. Nah ini Helmholtz. Dapat? Dapat Kak. Dapat, oke. Nah, ada array 1 sama array 2. Array 1-nya kalian isi yang bagian ini, blok ini. Matriks 3x3 ini di blok untuk array 1. Array 2-nya matriks yang kriteria. Yang matriks 1x3. Terus tinggal di OK.
Nah, nanti otomatis dia muncul. Bisa? Bisa, Kak. Nah, sip. Nah, bisa dipelajarin di sini rumusnya kan otomatis muncul. Nah, dipelajarin aja ini. Gimana cara nulisnya. Kalau misalnya nggak mau ribet satu-satu. Gitu. Untuk di AHP dengan Excel ada pertanyaan? Excel di saya pas rumus EMUL nggak otomatis 3 baris, Pak. Nggak otomatis 3 baris. Tapi Iya, caranya udah sama. sudah sama. Jadi saya pakai yang manual deh jadinya. Bisa ini nggak? Bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Sebentar. Sudah muncul nggak, Pak? Sudah. Coba diulang bisa nggak rumusnya? Nah, kalau nggak ya sama dengan terus ke pojok kiri atas itu. Ya udah. Ditarik bisa nggak ditarik ke bawah? Atau coba dibikin ulang sama dengan lagi. Terus pojok kiri atas ke minute itu kan minute. Kliknya yang tanda panah. Diklik sama dengan lagi, ulang sama dengan more function. Cari EMUL. Kok nggak bisa ya? Ya, nanti mungkin bisa kita pelajarin lagi lah untuk Excelnya. Berarti emang harus manual. Iya, Pak, siap. Saya juga gitu, Kak. Pas sudah di drag ke bawah, yang kedua ketiganya itu manual tapi bener bisa. 0,17. Manualnya bisa. Yang yang manualnya. Iya. Nah, ini lihat yang punya Sihab. Nanti per baris ngebloknya. Atau nanti bisa sharing ininya, sharing Excel-nya punya Shihab nanti. Ini kita lanjut sebentar ke menggunakan aplikasi ini. Tadi berarti ya Mas Indra ya, harus dicari konsistensinya sampai mendekati yang di tabel itu ya. Yang di tabel tadi itu untuk nilai RI-nya Pak, atau IR. RI indeks randomnya. Oke, Pak. Harus sama angkanya di 2,5 atau berapa begitu sesuai dengan jumlah kriterianya. Oh iya Pak. Nah, misalnya kita ada 3 kriteria. Berarti nilai indeks randomnya 0,58 Pak. Ya, artinya kan kemungkinan dari responden untuk tidak konsisten mengisi berarti kan itu tergantung kita nanti kan, bisa kita rubah sendiri gitu loh. Oke, bisa kita rubah Pak. Sampai dapat nilai IR yang sejumlah angka tersebut sesuai dengan ukuran metriknya. Iya Pak, sampai nilai
CR-nya rendah di bawah 0,1, Pak. Nah ini, Pak. Kan kita ngitung lambda tadi. Ya, nilai IR tadi. Nilai IR tadi untuk rumus nyari CR, Pak, sebenarnya, Pak. Lah ya, IR itu tadi kan Mas Indra di awal melakukan itu, ini menanggapi mungkin tadi ada kebingungan. Waktu sebelum dirubah tadi, yang 3 tadi, itu nilai IR-nya harus di bawah 0,58 atau harus di angka 0,58 gitu. IR-nya 0,58, Pak. Harus ditulis 0,58. Oh, gitu. Karena patokannya ini udah pasti, jadi itu Pak. Udah pasti patokan ini gitu ya. Kalau ukuran matriknya itu 4 ya 0,90, 3 0,58 gitu ya. Iya, Pak. Ya, lanjut, Mas. Ya. Terima kasih, Pak, tambahannya, Pak. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke aplikasi Super Decision. Pakai aplikasi. Ini downloadnya gratis ternyata. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini kan saya sudah bikin 3 hierarki. Goal atau tujuannya, kriteria, dan alternatifnya. Tujuan kita kan kendaraan terbaik ini. Kriterianya kapasitas, kecepatan, kenyamanan, alternatifnya mobil, motor, dan sepeda. Kita udah bikin ini. Kalau mau saya coba simulasikan contohnya cara bikin ini gimana. Pertama kita klik ini, plus, kita tulis misalnya goal 1. Kita save. Nah, otomatis dia muncul kayak gini. Cara menambahkan ini, caranya kita klik add node. Kendaraan terbaik. Nah, otomatis dia ada di sini. Selanjutnya kalau sudah, terus kita buat tanda panahnya, penghubungnya. Caranya kita klik ini, terus ini, klik kanan ke kapasitas, kanan ke kecepatan, dan kanan kenyamanan. Nanti ada warna merah kayak gini. Terus muncul garis seperti ini. Itu berarti sudah ada. Kalau udah ada garis ini berarti sudah ada hubungannya. Antara goal, kriteria, alternatif. Berarti sudah terbentuk hierarki. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita klik judgment. Nah, yang paling penting itu di bagian judgment-nya. Karena hasil yang tadi kita tulis di judgment. Misalnya kapasitas. Nah, ini sama kayak yang di Excel, yang di sheet pertama tadi yang perbandingan. Misalnya kapasitas terhadap kecepatan. Kita lebih memilih kapasitas dengan poin 3. Sedikit lebih penting kapasitas dibanding kecepatan. Kapasitas terhadap kenyamanan. Kita lebih milih, kita rasa mungkin sama-sama penting. Jadi 1. Misalnya sama-sama penting. Terus kecepatan terhadap kenyamanan. Kita pilih nyaman. Harus nyaman, nggak perlu cepat. Misalnya 5 kita pilihnya. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, sini ditulis kenyamanan is strongly more important dan kecepatan. Nah, langsung dibantu untuk interpretasinya, apakah kita menulisnya dengan benar apa enggak. Nah, setelah kita klik ini, kita langsung bisa lihat konsistensi rasio seperti apa. Nah, langsung ada di sini hasilnya. Inkonsistensinya 0,02, 0,02795, berarti di bawah 0,1. Berarti kan ini sudah bisa dikatakan konsisten. Tingkat konsistensinya 2%, 2,7%. Yang paling penting yang mana? Yang paling penting adalah kenyamanan. Poinnya 0,48064. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi ini otomatis kan paling jauh lebih mudah dibanding kita pakai Excel. Jadi kita nggak harus mentransformasikan perbandingan ke matriks dan sebagainya. Tidak harus ngitung-ngitung, nanti langsung dapat hasilnya. Seperti ini. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau nggak ada, tadi kan ini di bagian kriteria. Selanjutnya kita di bagian alternatif. Berdasarkan kapasitasnya dulu.
berdasarkan kapasitas. Nah, ini muncul berdasarkan kapasitasnya, mobil terhadap motor jauh lebih penting mobil kalau berdasarkan kapasitas 5 misalnya. Mobil terhadap sepeda, oh ini nambah lagi 7. Tapi motor terhadap sepeda 3. Tapi lebih penting motor, kapasitasnya lebih banyak motor. Jadi di sebelah kiri. Dan seterusnya berdasarkan kecepatan juga kita tulis, kita bandingkan juga satu persatu. Berdasarkan kenyamanan juga kita bandingkan satu persatu. Nah, masing-masing udah ada langsung nilai inkonsistensinya, bisa kita catat. Nah, setelah kita membandingkan semuanya, ini kan kendaraan terbaik tadi yang berdasarkan kategori sudah, berdasarkan kapasitas sudah, berdasarkan kecepatan, kenyamanan sudah. Berarti kita tinggal ngelihat hasilnya. Kita klik rating dulu, komputasi, lalu prioritasnya. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Di sini kita bisa lihat untuk kendaraan terbaik, kriteria yang menurut kita paling penting adalah 0,48%. 48% ini kenyamanan. Menurut kita paling penting adalah kenyamanan. Kemudian kapasitas, lalu yang terakhir kecepatan. Nah, berdasarkan kategori ini, ternyata yang alternatif terbaik untuk kita yang mementingkan kenyamanan adalah mobil dengan bobot 67%. Yang kedua motor 23%, dan yang terakhir sepeda 9,1%. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita langsung otomatis bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan? Ini bisa kita copy nilainya. Atau Pak Didi mungkin ada tambahan, Pak? Ya, mungkin di-sharekan itu biar install export choice-nya mereka. Nanti untuk technically-nya itu banyak kok di channel-channel itu juga ada teman-teman bisa belajar. Tapi yang penting secara teori Anda memahaminya, paham itu berarti mengerti, jangan diperalat oleh alat seperti kita belajar ekonometri kemarin, yang pemodelan ekonometri kita tahu betul hasil ini itu Y estimate, kemudian standar error dari mana dan seterusnya. Meskipun kita sekarang ini sangat dimudahkan dengan keberadaan banyaknya soft tools gitu ya, aplikasi-aplikasi. Jadi saya berpesan kepada mahasiswa seperti itu. Kita bisa dan sekaligus juga tahu, seperti Anda bisa melihat contohnya ini Mas Indra kan tahu dan bisa gitu loh. Jadi bisa menjelaskan dan tahu persis cara mengeksekusinya, cara menginterpretasikannya. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Saya sangat senang sekali bisa sharing-sharing dengan kalian semuanya. Ini karena pertemuan terakhir, kalau ada kurang lebih dari saya maupun Mas Indra ini, saya mohon maaf gitu. Nanti untuk jadwal ujian mungkin saya akan tanyakan ke pengelola Pak Mursito supaya bisa disampaikan melalui WA group gitu. Oke, jangan sungkan-sungkan ya untuk saling sharing nanti selanjutnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bisa saling membantulah satu sama lain gitu. Itu dulu dari saya. Silahkan Mas Indra kalau ada kata yang lain. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin itu aja, malam ini udah cukup malam soalnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Gimana Agung? Kelvin, ada yang mau ditanyain? Ini maaf Kak, ini siapa yang record ya? Pengen buat belajar lagi gitu. Oh, saya yang record. Ya, nanti di-share. Oke. Sip. Itu aja, makasih kesempatannya Pak Didi. Semoga jadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata dari saya. Makasih juga teman-teman udah ngikutin dengan maksimal. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
Terima kasih kasih, sudah. Kak. Oke. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum ya. Selamat Waalaikumsalam. malam, Jak.